Pemirsa, pasca rusuh pada tanggal 22 Mei yang lalu, kepolisian menyatakan ada pihak yang sengaja bermain untuk mengacaukan proses penetapan pemenang pemilu 2019. Sejumlah bukti menunjukkan adanya kelompok liar yang memiliki senjata api memicu penembakan terhadap korban kerusuhan dengan tujuannya menciptakan martir. Upaya ini tidak lain untuk menggiring opini publik agar memusuhi aparat TNI dan Polri. Nah, seperti apa sepak terjang, modus, motif, dan juga objektif dari kelompok ini? Sudah bersama dengan saya ada Ridwan Habib, pengamat intelijen. Mas Ridwan, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Ikan. Mas Ridwan, siapa yang sebetulnya sengaja bermain menciptakan kerusuhan 2 hari terakhir ini? Ya, tentu yang sangat berwenang untuk menyampaikan ini adalah pemerintah ya. Polisi, dan saya kira Pak Menko Polhukam, Pak Kepala Kantor Staf Presiden, Pak Muldoko, Pak Wiranto, semua sudah tahu. Sudah tahu? Sudah ada nama-namanya, dan kita tunggu keberanian pemerintah untuk mengumumkan itu, Mas Ikan. Saya kira masyarakat juga menunggu itu. Daripada disebut pihak ketiga, lebih baik disampaikan saja. Karena bukti-bukti dan keterlibatannya itu sudah dimiliki oleh polisi. Sudah jelas? Jelas, karena ada misalnya senjata api yang diselundupkan. Kemudian rekaman, sadapan rekaman dari intelijen, operasi yang sudah mereka rancang 2 kali yang saya tahu, satu sadapan di dekat Masjid Sunda Kelapa, kemudian satu lagi di sekitar Metropol. Mas Ridwan, tapi jadi skenarionya dari pihak yang sengaja ini siapa sih? Bagaimana sih sebenarnya skenarionya? Ya, skenarionya adalah membentuk, yang pertama mereka melakukan 3 tahap ya. Yang pertama adalah membenturkan rakyat dengan aparat, dalam hal ini polisi. Itu mereka lakukan dengan kelompok liar perusuh yang mereka ambil secara sporadis dari preman-preman Tanah Abang, dari Jawa Barat, pengangguran dan sebagainya. Mereka ambil, mereka kasih duit untuk melakukan kerusuhan tanggal 21 malam. Ini setelah demonstrannya bubar. Jadi ini pasukan lain nih, tim lain. Nah, itu tujuannya apa? Menghidupkan sentimen rakyat melawan polisi. Polisi jahat, rakyat diserang dan seterusnya. Berhasil? Alhamdulillah tidak, karena pada tanggal 22 pagi, polisi dengan sangat sigap segera menggandeng tokoh-tokoh umat, tokoh-tokoh masyarakat, misalnya dari Majelis Dzikir As-Samawat, dari FPI Jakarta, untuk bilang ke masyarakat bahwa ini bukan massa dari masyarakat, ini kelompok gerombolan perusuh. Bahkan Majelis Dzikir itu ikut mengamankan kan di Selipi Jaya, ikut membuat barikade dan sebagainya bersama polisi. Alhamdulillah bisa digagalkan. Nah, yang kedua yang mereka ingin wujudkan adalah membenturkan antara sipil dengan sipil. Antara pendukung ini dengan pendukung itu. Alhamdulillah gagal juga. Misalnya teman-teman pendukung Pak Jokowi, dalam hal ini beberapa ormas, itu kan sama sekali tidak turun. Sama sekali tidak turun supaya tidak terjadi benturan antar sipil ya, antar masyarakat. Nah, yang sedang dijalankan dalam 24 jam terakhir ini menggunakan media sosial adalah mengadu domba antara aparat dengan aparat. Dalam hal ini TNI melawan Polri. Disirkulasikan media sosial anonim itu seolah-olah bahwa ada oknum TNI yang memprovokasi untuk menyerang polisi. Sebaliknya ada oknum polisi yang memprovokasi menyerang TNI. Ini bahaya sekali. Karena tujuannya adalah membenturkan 2 institusi besar penjaga kedaulatan Indonesia. Dan alhamdulillah gagal juga, karena langsung kemudian diberikan klarifikasi. Misalnya disebut satu nama dari sebuah institusi, institusinya langsung membantah. Sehingga ini saya kira ini kalau kemudian tidak segera diumumkan oleh pemerintah, siapa pihak ketiga ini, masyarakat menjadi semakin bertanya-tanya. Skenario yang kedepannya yang mau akan dijalankan, apakah sudah juga terdeteksi? Sudah, diantaranya kan menciptakan distrust publik kepada pemerintah, dalam hal ini Pak Jokowi. Misalnya di media sosial menggunakan akun-akun anonim, mereka sudah memviralkan sekarang Jokowi mundur, Jokowi mundur, Jokowi mundurlah. Itu juga mereka sampaikan di kerumunan massa. Saya kebetulan hadir malam itu, 21 malam ikut memantau, 22 malam juga di lokasi. Mereka sudah berteriak itu di lapangan. Kalau skenarionya ada banyak dan kemudian masih ada beberapa skenario yang mungkin akan dijalankan, ini kan berarti orangnya profesional, orang yang cukup pintar, orang yang punya pengaruh juga cukup luas begitu. Iya, dari indikasi yang muncul adalah kelompok ini sangat terlatih, well trained. Kemudian skenario yang mereka bikin itu adalah
sangat dihitung, sistematis sekali, sehingga kemudian misalnya tiba-tiba saja ada suplai batu, tiba-tiba saja ada suplai mercon, tiba-tiba saja kemudian ada pembakaran di 70 titik di Jakarta. Bayangkan, 70 titik ini sama seperti pembakaran tahun 98. Alhamdulillah yang untuk gerakan 22 Mei ini bisa dipadamkan. Salah satunya karena polisi dan TNI segera menyiagakan helikopter. Helikopter untuk memadamkan api. Kalau tidak, mobil pemadam kebakaran itu tidak bisa masuk karena diblokir oleh massa. Alhamdulillah tidak. Ini artinya apa? Ini orang-orang pihak ketiga ini, mereka-mereka yang mempunyai kapabilitas dan kemampuan khusus, terlatih dan mempunyai suplai logistik yang cukup kuat. Ini kan ditemukan ada amplop gitu, per orang 300.000, ada tulisan nama-namanya. Betul. Ini berarti orangnya juga punya resources yang cukup besar. Iya, jelas. Karena ini membutuhkan logistik besar. Menggerakkan orang masuk ke Jakarta itu perlu mobilisasi logistik, konsumsi mereka dan seterusnya itu jelas sangat membutuhkan logistik. Artinya ada suplai dana. Nah, karena itu saya kira kami mengusulkan agar pemerintah segera saja diumumkan. Satu, siapa dalangnya? Dua, pihak ketiga itu di list aja, umumkan. Siapa yang terlibat diumumkan. Lalu dilakukan tindakan hukum terhadap mereka. Lalu yang ketiga tadi pendana. Donatur yang utama yang kemudian mensuplai, ada uang dolar, ada amplop-amplop, itu siapa? Sehingga kemudian masyarakat ini, masyarakat normal ya, masyarakat biasa ini tidak kemudian bingung dengan medsos, karena sekarang di medsos sudah diputar balik sedemikian rupa. Kemarin diumumkan juga ada kelompok garis. Nah ini kelompok garis ini siapa, Mas? Kalau garis itu kelompok laskar ya, laskar lama di Cianjur. Sebenarnya garis ini seperti milisi lah ya, milisi sipil yang biasanya mereka pawai, kemudian misalnya di bulan Ramadan meminta warung-warung untuk tutup, seperti itulah. Dan memang hubungan mereka dengan beberapa purnawirawan memang baik. Termasuk Pak Cep Hernawan, ketuanya garis itu memang punya hubungan baik dengan para purnawirawan jenderal. Yang pada era Pak SBY juga sudah terbangun itu hubungan baik mereka. Tapi kegiatannya positif atau ya saat biasa sih ya biasa ya, misalnya tablik akbar, kemudian ya ceramah-ceramah begitu. Jadi sesuatu yang normal-normal saja. Tapi kalau kita lacak pada era pemerintahan Pak SBY, sebenarnya garis ini sudah anti SBY. Artinya dia selalu anti pemerintah. Nah kelompok garis ini dengan kelompok yang kemudian bermain pada saat 21-22 Mei itu sama atau berbeda? Iya, kalau dari yang ditangkap kan ada 2 yang garis. Nah ini yang harus disampaikan oleh Polri ke masyarakat. Ini institusional garis atau oknum garis. Kalau institusional garis kan jelas nih. Ini organisasi bisa dilacak. Siapa yang menghubungi, kemudian siapa pimpinannya, bisa kemudian dilakukan penindakan berikutnya. Tapi kalau oknum kita susah juga. Karena kalau oknum itu kan berarti di luar sepengetahuan garis jalur organisasi. Tapi apakah itu satu koordinasi, Mas, dengan kelompok yang kemudian sebelum kita bicarakan tadi? Paling tidak ada donatur, ada yang terlatih, dan semua segala macam, itu satu koordinasi? Ya bisa saja terkait. Ini yang kemudian Polri harus menyampaikan bukti-buktinya secara lugas. Menurut saya harus lugas kalau sudah seperti ini. Nah, sekarang yang menghalangi untuk pihak pemerintah, kalau misalnya mereka sudah tahu nih, Mas Red, untuk menghalangi untuk segera diumumkan dan untuk segera ditangkap begitu kalau misalnya perlu, itu apa? Barangkali sedang dihitung efeknya. Apakah kemudian ini menimbulkan eskalasi, artinya situasinya justru makin memanas, ataukah bisa meredakan situasi? Kalau dari persepsi kami, saya menganalisa semakin tidak diumumkan, semakin mengambang siapa pihak ketiga ini, eskalasinya akan justru naik. Lebih baik kalau bukti-buktinya sudah detail, bukti-buktinya firm secara hukum, tidak bisa bukan direkayasa, bukti-buktinya ada, bisa diajukan ke pengadilan, ya sudah disampaikan saja. Ini perkiraan sampai kapan? Ini kan informasinya hari ini akan kemudian 02 akan ke MK begitu ya. Pengumuman mungkin 1 bulan lagi, pelantikan juga masih beberapa bulan lagi. Ini sampai kapan, Mas, kalau eskalasi? Iya, kalau dari sisi Pak Prabowo dan BPN yang resmi kan memang sudah legowo dengan jalur konstitusional, mengajukan gugatan ke MK, kemudian menunggu hasil. Ini yang resmi, ini formal. Tetapi yang melakukan kerusuhan ini kan yang kelompok-kelompok yang tidak resmi kan, kelompok-kelompok informal itu yang kita sebut sebagai pihak ketiga. Kelompok ini memang mendukung 02 atau memang mereka bergerak sendiri atau apa sebenarnya, Mas Iwan? Kalau itu nanti ranahnya kepolisian lah, jangan kami sebagai pengamat. Tetapi intinya begini, kelompok ini tidak ingin mekanisme demokrasi secara formal itu berjalan.
kelompok ini inginnya situasinya beyond demokrasi, di luar demokrasi. Kekacauan? Ya, kalau untuk menciptakan di luar demokrasi ya harus muncul kekacauan dulu. Dari situ kemudian mereka harapkan ada konsensus politik, ada vacuum of power. Lalu kemudian kan sudah muncul nih narasi Jokowi mundur, Jokowi mundur. Jadi narasinya sudah seperti itu. Narasinya sudah di luar koridor demokrasi. Oke, bagaimana mungkin mereka bisa mengambil keuntungan dari situasi kekacauan, Mas Ridwan? Tentu kalau kemudian situasinya menjadi fragile, lalu muncul konsesi-konsesi politik dan kelompok ini mendominasi, maka kelompok-kelompok yang lain akan mengikuti. Ini skenario 98 sebenarnya. Skenario dibikin kerusuhan lalu muncul konsensus-konsensus politik. Saya kira insya Allah tahun 2019 ini 21 tahun setelah reformasi, apalagi di era digital, demokrasi kita makin dewasa, demokrasi kita makin maju. Alhamdulillah kita sudah mendengar pernyataan-pernyataan dari pimpinan-pimpinan beberapa partai yang sebelumnya mendukung Pak Prabowo, misalnya dari Mas Ahaye, dari Pak Zulkifli Hasan, bahwa mereka mendukung koridor demokrasi. Artinya ya Pak Jokowi nanti dilantik lagi Oktober itu berdasarkan mekanisme demokrasi yang berjalan. Jadi ini situasinya sudah sangat beda dengan tahun Mas Ridwan menilai paling tidak sekarang upaya yang dilakukan baik dari TNI dan juga Polri kemarin untuk paling tidak sama-sama mengayomi masyarakat supaya tidak kemudian eskalasi yang bertambah sudah cukup tepat, on the track. Ya saya kira kita bersyukur Mas Igan. Jadi di lapangan itu TNI Polri kompak sekali. Kompak sekali, jadi di level prajurit, di level paling depan itu sangat kompak. Jadi saya kira mereka akan gagal kok mengadu domba TNI Polri itu. Insya Allah soliditas TNI Polri ini nggak terpisahkan. Apalagi di era seperti ini di mana informasi itu bisa langsung di-recheck. Kalau dulu kan mungkin agak susah ya, simpang siur, desas-desus. Sekarang ini walaupun kemudian mereka pakai medsos, bisa langsung dilakukan counternya. Yang saya contohkan itu video yang kemudian viral, wah ini ada oknum ini, provokasi. Langsung kemudian diklarifikasi langsung bahwa itu bukan, itu fitnah. Nah saya kira kita juga menghimbau Panglima TNI dan Kapolri agar segera kemudian turun juga ke basis. Tapi Kapolri, Panglima TNI, Presiden, unsur terkait Kemenko Polhukam sudah tahu paling tidak, datanya sudah lengkap. Siapa dan lainnya sudah tahu ya? Sudah, mereka sudah mendapatkan laporan yang detail dan lengkap karena yang saya tahu Pak Menko Polhukam juga sudah sangat rinci. Kemudian Pak Muldoko mendapat salinannya, Pak Kapolri tentu tahu karena ini operasi kepolisian. Jadi saya kira ya tinggal keberanian dan hasil penghitungan eskalasinya. Kalau kemudian eskalasinya dihitung ini akan menimbulkan suasana makin panas, barangkali kemudian tidak segera diumumkan. Tapi kalau kemudian dihitung, kalau diumumkan eskalasinya akan menurun, tensinya menurun, maka silakan saja. Mas Ridwan mau ngasih bocoran siapa kira-kira orang tersebut? Saya kira nggak bisa Mas, karena ini saya tidak sama sekali tidak punya wewenang dan otoritas untuk itu. Tapi mungkinkah tujuan mereka itu untuk menggulingkan Presiden Joko Widodo paling tidak untuk tidak dilantik nanti pada saat selanjutnya? Iya, salah satu hasil sadapannya yang saya tahu adalah situasinya dibuat vacuum of power. Sehingga nanti Pak Jokowi tidak bisa dilantik, lalu yang terjadi adalah kompromi politik antar partai politik. Jadi ini arahnya jelas, arahnya pada Presiden Jokowi. Tapi kan kalau secara undang-undang Presiden Joko Widodo juga tidak akan mungkin turun begitu saja, begitu kan? Tidak bisa, karena itu kan mereka selalu menggunakan strategi di luar undang-undang. Mereka strateginya di luar demokrasi, menciptakan situasi di mana Indonesia pada sisi negara gagal, negara konflik. Ya insya Allah tidak akan berhasil karena mereka akan menghadapi para TNI yang merah putih dan Polri yang merah putih. Baik, ini Mas Ridwan, masyarakat semua ada yang masih khawatir begitu ya mengenai kondisi di Jakarta, di seluruh Indonesia. Anda sebagai pengamat intelijen yang bisa disampaikan kepada masyarakat ketika mereka khawatir dengan kondisi seperti ini seperti apa, Mas? Saya memahami bahwa teman-teman itu banyak sekali yang risau, terutama karena misalnya kemarin ada pembatasan medsos itu ya. Mereka kan panik nih, wah ada apa ini Indonesia? Saya kira tentu pemerintah sudah punya cara-caranya, Mas Ikan. Sangat terukur dan insya Allah dari pihak kepolisian dan TNI itu solid, kompak. Jadi saya kira tidak perlu terlalu resah juga. Kita percayakan kepada petugas yang mempunyai kemampuan untuk itu. Dan Pak Presiden Jokowi kan juga sudah secara tegas bicara bahwa tidak akan mentolerir gerombolan perusuh. Gerombolan perusuh, sekali lagi. Kalau ini konteksnya adalah kontestasi politik yang bersahabat dirangkul. Tapi kalau kemudian konteksnya adalah gerombolan perusuh, apalagi anti demokrasi, apalagi ingin merusak sistem NKRI, Pak Jokowi sudah tegas.
Baik, Mas Irwan, terima kasih telah bergabung sama kami. Selamat pagi. Selamat Pemirsa, sprinter muda Indonesia lalu Muhammad Zohri menyiapkan diri untuk tampil di ajang Asia Grand Prix 2019. Saksikan informasinya usai jeda berikut. Terima kasih.